Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kitab Hasaidul Alsun, bencana seseorang tidak memelihara lisannya. Qal wa mahasidul alsun. Berkata penulis, apa saja yang masuk dalam kategori buah bibir yang membinasakan itu. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh Nabi telah menjelaskan, tidakkah yang menjungkir balikkan manusia ke dalam neraka pada wajahnya dan rongga hidungnya, kerongkongannya, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena sebab buah bibir mereka, berkata-kata yang tidak dipertimbangkan maslahat dan kemudaratan yang ada. Tidak ada satu orang mukmin pun melainkan hatinya akan mendengar gemetar setelah mendengar makna yaqubbun nas, jungkir balik manusia itu, finnar, di dalam api neraka. Ini tidak jadi kecuali karena sebab hasaidu alsun, karena lisan yang berkata-kata tanpa ia sadari itu menjerumuskannya ke dalam api neraka. Ayatul ummahat rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif mengatakan, wa min hasaidi alsun hiya, di antara buah bibir yang menimbulkan bencana bagi pelakunya, awalan asyirku, yang pertama adalah syirik. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, dan di dalam ayat yang lainnya, yakni dalam surah Luqman ayat 13, Allah mengatakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar.
Allah juga mengatakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya untuk surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Nabi berkata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih, hal unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan tentu kami mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala, dan ketika itu Nabi SAW menyandarkan tubuhnya sembari duduk, ia berkata, ala wa qaul zur, ketahuilah termasuk dosa besar berkata dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna, terus menerus Nabi mengatakan berkata dusta, ucapan yang buruk, berkata dusta, ucapan yang palsu. Yukarriruha hatta qulna laitau sakata, sampai dia ulang-ulang kami berkata, coba andainya beliau cukup berbicaranya. Mudah-mudahan beliau diam, mudah-mudahan beliau diam. Ini menunjukkan bahwa mulut itu berbahaya. Dari mulut seseorang bisa berbuat syirik. Contoh perbuatan syirik dari mulut apa ya kawan? Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nabi berkata, man halafa bi ghairillahi faqad asraka, barang siapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh orang tersebut telah jatuh dalam perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik dengan lisan yang lainnya, atau perbuatan kufur dengan lisan, yakni menuduh orang lain kufur padahal tidak kufur. Nabi berkata, faman qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang dia berkata kepada saudaranya, wahai kamu orang yang kafir, faqad ba'a, kata Nabi sesungguhnya ucapan itu akan terjadi. Kalau enggak terbukti pada yang mengucapkannya, maka dia kembali kepada orang. Kalau tidak terbukti kepada yang dituduhkannya, dia kembali kepada orang yang mengucapkannya itu. Ini contoh karena lisan. Contoh kesyirikan misalnya, seseorang mengatakan bahwa Allah sama dengan makhluknya, atau dia berkata Allah itu 3 tapi 1. Ini keyakinannya orang-orang apa? Nasara. Perbuatan dari lisan mereka, ini syirik. Contoh syirik yang lainnya, ad-du'a li ghairillah, meminta atau berdoa kepada selain Allah. Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, janganlah kamu menyeru Allah di dalamnya, bersama itu pula kamu menyeru selain Allah. Berarti musyrik. Orang berdoa kepada Allah tapi berdoa pula kepada selain Allah. Itu perbuatan yang mengandung kesyirikan. A'udzubillahi min dzalik. Ini bencana yang pertama, syirik akibat lisan yang tidak terkendali. Kemudian ikhwati rahimanillah yang berikutnya, yang kedua, al-kadzibu 'alallahi, al-iftirai 'alallahi wa rasulih. Berkata dusta, mengatasnamakan Allah, atau berdusta mengatasnamakan Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 37. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi. Maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat dusta terhadap Allah atau ia mendustakan ayat-ayatnya Allah.
ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Hatta idza ja'akum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Sehingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami dari kalangan malaikat untuk mengambil nyawanya, di waktu utusan itu bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim. Mereka berkata, orang-orang musyrik itu, berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Annahum kanu kafirin. Berarti ini karena apa? Lisan. Berkata dusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah itu karena memang datang dari lisan yang dolim. Hukumnya haram. Ikhwati rahimani Allah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu. Di hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah. Allah wujuhum muswaddah, wajah mereka itu menghitam legam. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat yang pantas bagi orang-orang yang bersikap menyombongkan diri? Yani ketika seseorang itu mencela Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wujuhum muswaddah, wajah mereka digambarkan oleh Allah menghitam. Ini akibat lisan. Makanya Nabi berkata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dia berdusta atas namaku dengan sengaja, dipersilahkan baginya mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ini peringatan Bapak nggak boleh membawakan hadis palsu, nggak boleh. Kalau orang berkata bersabda Rasulullah, ternyata Nabi tidak bersabda. Atau ada mengatakan ini ada hadis Nabi, padahal Nabi nggak mengatakan begitu. Ucapan itu berdusta atas nama Nabi, ancamannya neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lainnya Nabi berkata, man hadasa anni bihadisin yara aw yuran annahu kadibun. Barang siapa berdusta atas namaku dan dia tahu bahwa dia itu sedang berdusta atas namaku, fahuwa ahadul kadibin. Dia termasuk golongan kumpulan para pendusta di yaumil qiyamah. Ya, dusta di mana tempat tinggalnya, ikhwan? Finnar. Enggak ada pembohong dalam surga. Pembohong akan dimasukkan dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Walaupun mungkin tidak kekal. Tapi jelas berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam haram. Innal muslimina al-yawma muttafiquna ala tahrimi saraqah wa riswah wal qatl wa tabaqal anna al-kadiba yani khuluqun damim walakinna lil asif lam yasta'dhimul kadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa man rahimallahu qalilan minhum. Pada hari ini Bapak-bapak, tiap orang muslim sepakat mencuri itu haram. Riswah, apa riswah itu? Nyuap, suap itu haram, membunuh itu haram, dan mereka sepakat dusta itu akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Lakin tapi lil asib sayang sekali, lam yasta'dimul kadiba 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa man rahimallahu wa qalimah minhum. Sayangnya mereka tidak menganggap besar berdusta mengatasnamakan Rasulullah. Dianggap biasa aja berdusta sama Rasulullah. Kecuali sedikit yang tidak demikian. Wa dzalika bisababi qillatil ilmi. Ingat itu terjadi karena sedikitnya ilmu mereka. Pemahaman terhadap agamanya cekak. Innal kadiba 'ala Allah ya'ti wasulun mukhtalifah. Berdusta atas nama Allah itu banyak. Bentuknya macam-macam, di antaranya itlaqu sifatillahi ta'ala bila dalil
Misalnya seseorang menyebutkan bagi Allah sifat untuk Allah tapi nggak ada dalilnya, atau membatasi sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, iradah, ilmun, hayat, terus kalim, sama, basar, dan yang lain-lainnya ya. Apa lehwan? Ini dulu waktu belum belajar sunnah demikian. Menghafal bahwa ternyata menganggap bahwa sifat Allah itu cuma 20. Ternyata sifat Allah itu banyak. Kalau ada orang mengatakan sifat Allah cuma 20, itu berdusta atas nama Allah. Al-qawlu bisifati awsa'un min qawli bi asma'in. Kalau kita berbicara tentang sifat, itu lebih luas dibandingkan bicara tentang nama. Limada likulli ismin lahu sifat. Karena tiap-tiap nama mengandung sifat. Saya ulangi, tiap-tiap nama mengandung sifat. Berapa nama Allah, ibu-ibu? Berapa nama Allah? Hah? Banyak. Banyaknya itu berapa? Berapa, Bu? 99 saja? 99 saja atau 99 lebih? Lebihnya berapa? Wallahu a'lam. Baru benar jawabannya. Ternyata jawabannya cuma butuh apa? Wallahu a'lam. Ya karena nama Allah sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Kalau saja misalnya namanya cuma 99, berarti kan sudah lebih daripada 20. Karena tiap-tiap nama mengandung sifat, berarti sifatnya lebih daripada 20. Sahih? Nah, kalau ada orang mengatakan sifat Allah itu begini, begitu, nggak ada pakai dalil, itu berbohong sama Allah. Awil kadiba fi muradi qauli subhanahu wa ta'ala bi tafsirin la yaliku, atau misalnya menafsirkan firman Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Misal Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasa. Bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang. Ia berinfak kepada siapa saja yang dikehendaki. Berarti Allah punya tangan. Ada yang menafsirkan bukan tangan tapi kekuatan. Kita kalau tanya kepada mereka, kenapa Allah menafsirkan tangan? Kata mereka, loh kalau Allah punya tangan berarti sama dengan apa? Manusia. Kita jawab, memang manusia nggak punya kekuatan. Bapak-bapak, manusia punya kekuatan atau tidak? Kita katakan, loh berarti kan manusia punya kekuatan. Jawab mereka, tapi kekuatannya Allah nggak sama dengan kekuatannya. Kita jawab sama, tangannya Allah juga nggak sama tangannya manusia. Faham tuh? Berarti Allah punya tangan, cuman tangannya nggak sama dengan makhluk. Sebagaimana Allah punya kekuatan tidak sama dengan kekuatannya siapa? Si makhluk itu. Itu contoh berbicara tanpa ilmu yang membuat mereka berfatwa tanpa ilmu atau berbicara atas nama Allah dengan kebohongan. Wal kadhibu 'ala Allah ta'ala wa rasulihi fi takhlilul harami wa tahrirul halal. Wa tahrimul halal wa hada kufrun. Masuk dalam kategori berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah menghalalkan yang sudah diharamkan, atau kebalikannya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Perbuatan ini Bapak Ibu kufur, membuat pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang berkata khamr halal, atau mengatakan air khamr itu bagi saya seperti air zam-zam. Naudzubillah. Haram hukumnya, dikatakan halal olehnya, dan dia telah mengakui bahwa itu sebenarnya dalilnya berbeda dengan yang dia ucapkan, pelakunya kufur, keluar dari Islam. Sebaliknya mengharamkan yang halal. Apa contoh yang halal? Daging sapi, daging ayam, kan halal. Oke?
Tapi ada orang yang nggak mau makan daging ayam dan daging sapi karena sebab kata mereka itu binatang yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa. Katanya kalau makhluk yang bernyawa itu dimakan menimbulkan jejak di jasad seseorang. Yang suka makan daging sapi maka kayak sapi kata dia. Yang suka makan ayam daging ayam maka sama dengan ayam. Kita jawab yang makan singkong maka kayak kan begitu kalau kaidahnya kayaan lo ya. Berarti dia mengharamkan apa? Yang dihalalkan oleh Allah enggak boleh. Kan daging sapi tidak haram, daging ayam tidak haram. Ketika mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, itu berbicara atas nama Allah dengan kebohongan. Kufur bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wa idza alimna anna ad-dina qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila kita sudah mengetahui agama itu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, faqad alimna anna al-kadhiba 'ala Allah taala wa 'ala rasulil karim wal ityanu bidini akhar, maka barang siapa yang dia berdusta atas nama Allah, berdusta pula atas nama Rasulullah, berarti dia telah mendatangkan agama baru selain agama Islam. Hada jarimah, ini kejahatan. Kalau ada penjahat yang patut dipenjarakan, ya ini yang pantas, Pak. Karena dia telah menuduh Allah atau dia menuduh agama Allah enggak sempurna. Wa bidzalika aidan iyahum an-nas wa hadha ad-din al-muharrif wa ad-din sahih alladhi la dina ghairuh. Dan sama dengan itu berarti mereka menganggap agama Islam ini enggak benar. Kalau dia mengatakan dusta atas nama Allah itu boleh, maka dia mengatakan agama Islam ini enggak benar. Padahal tidak ada agama yang benar kecuali agama. Lafadznya perlu diperhatikan, tidak ada agama yang benar kecuali. Berarti selain Islam apa? Salah, batil. Fahim tuh? Tapi Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, karena yang bengkok dengan yang lurus itu sudah nyata perbedaannya. Tinggal milih mau yang mana. Wa qad yusawwigul ba'du hadzal kadhiba bitibin niyyah. Kadang-kadang sebagian orang beralasan dengan bohong atau dusta, katanya yang penting niatnya baik. Coba Bapak lihat, ada orang berbuat amalan yang enggak datang dari Islam. Berarti kan dia mengatasnamakan Allah. Contoh, misalnya ada seorang mengerjakan sholat ba'diyah subuh 4 rakaat misalnya. Padahal ba'da subuh tidak ada apa? Sholat sunnah, ada sholat ba'diyah. Ketika ditanya kenapa kamu lakukan, dia jawab, nih yang penting niatnya baik. Ini salah, berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khusnul qasdi fa naqulu ma qimatul kutub as-samawiyyah wa ma qimatur rusul wal anbiya in kanatin niyyah wahda fil asasi. Kita jawab, kalau agama ini yang penting alasannya adalah niat baik, untuk apa diutus nabi? Untuk apa diutus rasul? Karena tiap-tiap orang punya niat baik untuk beribadah kepada Allah. Tapi karena niatnya nggak cukup, nggak dikatakan sebagai sempurnanya amal itu, diutuslah Nabi untuk membenarkan. Niat baik saja nggak cukup, mesti benar cara mengerjakannya. Ini contohnya orang Quraisy itu loh Pak. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada Lata dan Uzza itu niatnya baik. Apa niatan mereka? Kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini kami lakukan supaya kami bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Pakai perantaraan patung Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Makanya kata penulis, kalau memang cukup dengan niat baik, nggak perlu nabi sudah, nggak perlu rasul. Paham? Biarkan manusia tanpa ada utusan dan tanpa rasul yang datang kepada mereka. Tentu ini nggak benar. Kita butuh Nabi dalam membimbing kita di dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita membuat tata cara sendiri, itu sama dengan berdusta atas nama siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau kita bicara Islam identik dengan siapa? Nabi kan gitu Pak.
Agamamu apa? Islam. Pasti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu sholat? Ini ajaran kami. Pasti yang ngajarkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan orang beriman dalam masalah ibadah itu pasti orang mengatakan itu perbuatan nabi. Nah sekarang kalau nabi nggak memperbuat, tapi dia membuatnya, sama dengan berdusta atas nama nabi. Tadi contohnya sudah saya sebutkan. Misalnya bapak sholat, ngangkat tangannya diputar-putar dulu. Allahu Akbar. Orang melihat, kenapa begitu? Orang apa itu? Orang Islam. Nabinya siapa? Muhammad. Siapa yang ngajari? Pasti dia akan menganggap yang mengajari siapa? Rasulullah SAW. Padahal bukan. Nabi tidak pernah takbir tangannya diputar-putar. Nabi itu Allahu Akbar. Ketika membuat yang baru tadi itu sama dengan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Haram hukum. Saya pernah bertemu dengan seseorang, Pak. Puasa ngerawat. Tahu ngerawat, Pak? Orang Jawa tahu lah ya. Ngerawat tahu nggak, Pak? Antum tahu nggak ya? Lah orang Jawa nggak tahu. Berarti, nah saudara. Iya nih ngerawat itu ya nih makan singkong, ubi, kayak gitu. Dia nggak mau makan nasi. Kalau yang lebih ringan daripada puasa mutih, yang penting putih dia mau. Tapi kalau ngerawat lebih daripada itu, cuma makan ubi-ubian itu saja. Nanti kalau malam nggak boleh nyalakan apa? Lampu ngebeng namanya. Ketika saya tanya, kenapa begini? Kan nggak ada contohnya, kata dia. Memang nggak ada contohnya, tapi ini sunnah. Coba lihat. Ini nggak ada contohnya, tapi sunnah. Sunnahnya siapa? Kalau dia mengatakan sunnahnya Nabi, berarti dia berbohong atas nama siapa? Nabi SAW. Kalau dia mengatakan ini sunnahnya setan, ya berarti nggak pantas disebut Muslim. Fahim tuh? Maka sebab itu saudara kaum muslimin, nggak cuma niat baik saja, mesti ada contoh. Nggak boleh berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, saya pernah melihat ada orang pakai surban seperti ini. Kenapa pakai surban? Dia jawab sunnah. Sunnahnya siapa? Pokoknya sunnah. Dia bilang begitu. Loh sunnahnya Nabi bagaimana? Pakai surban. Surbannya gimana caranya? Pokoknya pakai surban. Nah berarti juga salah berdusta sunnah Nabi. Mestinya dia bisa menjelaskan. Oh ini namanya sunnah jibiliyah. Kebiasaannya Nabi. Kadang Nabi pakai, kadang tidak pakai. Fahim tuh? Nah kata adik. Baik kita lanjutkan. Bencana lisan yang ketiga ya. Al-fatwa bila ilmin. Berfatwa tentang agama tapi nggak tahu alasannya. Tanpa ilmu. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman. Qul innama, katakanlah hai Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah. Kalimat innama di sini lil hasr. Hasr itu artinya pembatas, Pak. Sesudah kalimat ini berarti itulah yang dimaksud. Hanyalah yang harrama rabbi, diharamkan oleh Rabbku, al-fawahis, sesuatu yang keji. Maksudnya zina. Ma dhara minna wa ma batana, baik terang-terangan maupun sembunyi yang tidak terlihat. Wal isma, dan berbuat dosa. Wal baghya, merampas hak orang lain bighairil haq. Baghya itu artinya mengambil hak orang lain tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan Allah mengharamkan menyekutukan Allah. Malam yunazil bi sultana, sesuatu yang Allah tidak menurunkan sultannya. Dalilnya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kamu berbicara atas nama Allah apa yang kamu tidak tahu. Allah haramkan kamu membicarakan agama yang kamu nggak tahu dalilnya. Berfatwa tanpa ilmu nggak boleh. Kita hidup di satu zaman di mana semua orang kalau ditanya bisa menjawab, Pak. Gimana hukumnya wanita yang haid? Kemudian dia memakai masjid, apa jawabnya? Menurut saya kayaknya nggak apa-apa deh. Boleh-boleh saja. Nah ini contoh berbicara atas nama Allah tanpa hak. Dia mesti mendatangkan dalilnya mana? Fahim dong? Ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an
yantazi'u minal ibadi. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dari hambanya sekaligus begitu saja. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu dari hambanya dengan cara mewafatkan orang-orang alim. Mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqa aliman, sampai hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau tidak ada lagi orang alim yang tinggal di muka bumi, sudah mati semua, ittakhadhan nasu ru'usa ijuhalan. Manusia mulai kebingungan, mereka mengangkat orang lain yang bodoh tentang agama jadi pemimpin mereka. Fasu'ilu, mereka ditanya hukum. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka jawab dengan fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, mereka itu sesat dan menyesatkan manusia. Ini bukti bahwa fatwa tanpa ilmu sesat. Fahimtum? Di antara manusia ada yang sembrono. Ya ustadzah lah mungkin disebut begitu. Karena kalau di Indonesia ini kan Pak, ustadz sama ustadzah itu gampang Pak. Maksudnya gampang disebut apa? Ustadz. Bawa teman ke pasar pakai kopiah langsung dipanggil Pak Ustadz. Di Indonesia kan begitu Pak, gampang jadi ustadz. Punya jenggot, celana cingkrang, kopiah putih, dipanggil ustadz. Sahih? Nah, pokoknya bisa ngomong ustaz. Baru keluar dari penjara karena mencuri atau membunuh, nggak bisa baca Quran, yang penting bisa nyanyi. Nyanyinya misalnya apa? Rohani. Bahasa mereka lagu apa? Langsung dia dipanggil apa? Ustaz. Orang Indonesia yang luar biasa. Makanya kalau antum mau dapat gelar cepat di Indonesia sekolahnya. Enggak sekolah aja dapat gelar ustaz. Allahul musta'an. Ya seperti itulah. Kemudian ditanya hukum tentang kurban kalau pelakunya belum akikoh. Dia jawab enggak sah kurbannya. La haula wala quwwata illa billah. Kurban enggak sah kalau enggak berakikoh dulu. Enggak ada dalilnya. Cuma berfatwa atas apa dengan hawa nafsunya. Allahul musta'an. Taib kadzalika fa bila rahimana. Malah ada yang berkata demikian. Kalau ada orang baru masuk Islam, nggak apa-apa, nggak sholat. Atau sholatnya maghrib saja, nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti habis maghrib tambah isya. Habis isya tambah subuh kata dia. Pelan-pelan, yang penting sholat. Nggak ada fatwa ulama begitu Pak. Nabi aja mengeluarkan fatwa kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi innakum satalqauna qauman min ahlil kitabi. Kamu nanti akan bertemu dengan golongan ahlul kitab. Fad'uhum ila tauhidi, ajak mereka mengesahkan Allah. Kalau mereka menjawab, fad'uhum ila shalah, suruh mengerjakan salat as-salawatil khamsi fil layalin wa naharin. Siang dan malam 5 waktu kata Nabi. Enggak boleh duhur harus 5 waktu. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus salat 5 waktu. Walaupun misalnya salatnya terlambat. Biasanya dia tidurnya terbiasa sampai jam 8 pagi karena nggak pernah sholat. Baru masuk Islam nggak biasa bangun subuh. Terbangunnya jam 7 sholat. Faham ya kawan? Fatwanya demikian yang benar. Tapi sebagian orang berfatwa nggak apa-apa, maghrib saja. Nanti nambah lagi pelan-pelan isya. Lah kalau dia mati sebelum sholat dan tidak mengerjakan sholat subuh, duhur, asar selama hidupnya dengan alasan baru masuk Islam, celaka dia. Ma salakakum fi saqar. Kata Allah, apa yang membuatku masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia katanya tidak mengerjakan salat. Nah, dan ini memberikan istilah kepada kita Bapak. Di akhir zaman nanti akan muncul banyak orang yang gampang berfatwa. Gampang banget berfatwa. Ditanya sesuatu langsung keluarkan alasannya, keluarkan begini, keluarkan begitu. Masya Allah la quwwata illa billah. Tayyib ikhwati rahimakumullah. Wa nahnu la haula wa la quwwata illa billah naral fatawa bi ghairi ilmin nasi'u wa tantasiru fil mujtama. Hari ini kita melihat tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita hanya minta pertolongan kepadanya. Berapa banyak fatwa tanpa ilmu bertebaran
dipegangi oleh masyarakat muslim tanpa peduli apakah itu benar ataukah salah. Dan itu kenyataannya, Bapak. Kita banyak menjumpai masyarakat seperti itu. Misalnya ustadznya berfatwa kalau ada orang meninggal dunia, sebelum dimakamkan anaknya mesti keliling dulu, tawaf. Tawaf di bawah keranda. Berobosan. Namanya berobosan. Kalau ditanya kenapa begitu, kata ustadz. Mana dalilnya? Nggak pakai dalil. Fatwanya dipegangi. Allahul musta'an. Padahal orang meninggal dunia itu nggak bisa memberi manfaat buat yang hidup. Mau pergi ke kuburnya aja ditandu, kan begitu Bapak? Tapi sebagian orang takut dengannya. Keliru ya, keliru. Sebagian para asatidz juga berfatwa tentang sesuatu yang aneh. Nggak apa-apa pakai jimat, yang penting niatnya. Pakai jimat yang penting niatnya. Pakai jimat niatnya pasti berbuat syirik. Mana ada orang pakai jimat niatnya bertauhid? Ibu pernah ketemu orang pakai jimat niatnya bertauhid? Ya enggak. Niatnya berbuat syirik. Maka nggak boleh pakai jimat. Fahim tuh? Nah, demikian. Kata beliau, hatta innana nara al-imtinan nasi anit fatwa bi umurid dunya amamal mutakhassisina biha. Maka Anda akan jumpai kadang-kadang seseorang itu enggan berfatwa dengan yang benar. Dia fatwanya tanpa ilmu, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang nanya siapa dulu? Oh, yang nanya si fulan. Iya, boleh. Kalau yang nanya si fulan, enggak boleh. Allahul musta'an. Ini fatwa tanpa ilmu. Si fulan datang berkata, Ustaz, saya sudah terlanjur mencuri. Gimana ini Ustaz, diterima enggak tobatnya? Namamu siapa? Oh boleh, kamu boleh diterima tobatnya. Yang lain datang, saya udah terlanjur mencuri, potong tanganmu saja, kamu gak diterima tobatmu. Naudzubillah. Fatwa itu harus sama, miskin maupun kaya, tua maupun muda, berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya. Wa min asbabid da'iyati ilal ifta'i bi ghairi ilmin hubbud duri wasyuhra. Ingat garis atas kata beliau. Biasanya penyebab seorang dai berfatwa tanpa ilmu, ngikuti hawa nafsu, itu biasanya hubbud dur wasyuhra. Pingin dikenal. Pingin bisa dilihat orang. Ada ungkapan orang Arab, Pak. Kurang lebih maknanya, faman arada syuhra if'al ma ghaiba minan nasi. Buatlah perkara nyeleneh, kamu akan dikenal manusia. Bener nggak, Pak? Soalnya ibu, pokok bikin perkara yang aneh dikenal sama manusia. Bikin sensasi fatwa ini, seluruh para ulama berfatwa haram, tiba-tiba dia berfatwa halal. Dikenal manusia, tapi dikenal tentang kebodohannya. Dikenal tentang kesombongannya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bapak, bila ada orang berfatwa nyeleneh, jangan disebar-sebarkan. Nanti dia malah senang. Tidak perlu dibantah terang-terangan. Karena kebanyakan manusia sudah tahu bahwa itu salah. Wadah? Nah, kadzalik. Wallahu ta'ala alam bisa. Wa kasbu qulubin nas. Atau di antara sebabnya kasbul qulub itu hanya basa-basi. Apa ya, Pak? Paham basa-basi, Pak ya? Mumayyi dalam bahasa Arabnya. Dia nggak mau berkata tegas, nggak mau mengatakan apa adanya, tapi dia berusaha menyenangkan hati orang. Dai itu nggak boleh niatnya menyenangkan hati orang. Dai itu niatnya menyampaikan kebenaran. Orang mau senang, mau enggak, yang penting sampaikan dengan cara yang paling baik, yang paling santun, yang paling halus, melihat kondisi masing-masingnya, derajat-derajatnya. Setelah itu tawakal sama Allah SWT. Fahim tuh? Kan kadang orang tidak demikian. Fatwanya tergantung yang nanya. Padahal jawabannya mesti sama dengan siapapun yang bertanya. Kalau yang tanya presiden misalnya, ini hukumnya apa ini? Mestinya hukumnya haram, dia jawab, ya buat Pak Presiden nggak apa-apalah. Nggak boleh. Nah, fahim dun? Wal khafu min ayyudhanna al-alimu jailan bi mas'alati min ma amamin nasi. Atau biasanya dia malu dibilang bodoh sama orang.
nggak tahu tentang sesuatu perkara, masa Ustadz nggak bisa jawab? Biasanya begitu Pak. Dikasih soal sama yang penanya, semua jawab, semua soal ada jawabannya. Ya malu lah, masa dikasih soal tidak bisa menjawab? Ustadz, ini gangguan siapa? Syaitan ya kawan. Hati-hati Pak, kalau kita udah mulai punya perasaan, kalau kita malu nggak bisa menjawab, itu datang dari syaitan. Sahabat itu nggak malu kalau dia tidak bisa menjawab, dia menjawab, wallahu a'lam. Aku nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Wa hada innama sababu dha'fu iqbal qulubi 'ala Allah ta'ala wa qillatun nadri fil kutubi wa sarful waqti fi talabid dunya. Ini terjadi sebabnya biasanya karena hati itu terlalu lemah keyakinannya kepada Allah. Sedikit meneliti buku-buku kebaikan. Melampaui batas menghabiskan waktu untuk dunia. Fala waqta indahu li ta'allumi kay yufti. Dia tidak menggunakan waktunya yang cukup buat belajar gimana sih fatwa yang benar. Ala basiratin, di atas cahaya ilmu. Wa rubbama yasma wa yaqra'u insanul ajibul ujabi minal fatwa hatta laqad balagal amru bi khatibin fi adi masajid syariqah ay yufti bi jawazil amali wa tawdifi bil musarrifil rububiyah aribawiyah. Bahkan saking menakjubkannya orang berfatwa tanpa ilmu, Bapak akan jumpai banyak khotib-khotib di masjid sembarangan ketika khutbah. Berfatwa perkara-perkara yang serampangan. Ya, mereka mengatakan boleh mencuri asal diperlukan, kata dia. Boleh mencuri asal diperlukan. Kok bisa diperlukan mencuri? Mencuri tidak dibutuhkan. Sebagian lagi mengatakan nggak apa-apa bermuamalah dengan barang-barang yang berbau haram. Naudzubillahi min dzalik. Ini termasuk kebodohan. Ikhwati rahimani Allah, penting termasuk pecah belahnya umat ini Pak karena bencana ini. Bencana fatwa tanpa ilmu. Contohnya banyak para dai membawakan hadis dhaif yang begini bunyinya Pak. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan dalam tubuh umat itu mendatangkan rahmat. Ini hadis dhaif. Sehingga mengajak orang, udahlah nggak usah bicara masalah khilaf. Kan berselisih itu rahmat. Yang penting kita sama-sama Pak, Muslim, akur-akur saja. Loh, kalau itu yang dia ucapkan, dia akan menyelisih firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada umat ini, kamu mengajak kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah dari yang mungkar. Kemana ayat ini akan diadakan? Nah, makanya kalau memang harus khilaf karena yang benar dengan yang salah, gak apa-apa. Yang gak boleh khilaf itu antara benar dengan yang benar, sama-sama benar, lalu mereka berselisih, itu yang gak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang keempat. Al-hukmu wa tahakumu bi ghairi ma anzalallahu ta'ala. Berhukum atau menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang selain dari Quran dan Sunnah. Ini juga akibat bencana lisan. Karena tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia menggunakan kebohongan dalam hukumnya. Padahal Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat yang lainnya faulaika humud dzalimun. Di ayat yang lainnya faulaika humul fasikun. Ada tingkatannya. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia termasuk orang kufur, termasuk orang zalim, termasuk orang yang fasik. Berarti berhukum dengan selain hukum Allah itu berat, kecuali dipaksa oleh manusia. Kalau tidak, ya selain hukum Allah. Misalnya warisan. Laki-laki berapa bagian Mbak? 1. Perempuan setengahnya laki-laki. Kalau laki-laki dapat 100 juta, berarti perempuannya 50 juta, gampang. Tapi hawa nafsu mengekang, mengatakan oh enggak harus sama. Kemudian diancam, kalau enggak bagi sama, kamu begini dan begitu. Berarti dia terpaksa. Kalau tidak terpaksa, dia pilih jalan yang bukan dari syariat Allah Ta'ala, enggak boleh.
hukumnya haram. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita ringkaskan bab yang itu tadi kita lewati, lalu kita masuk pada poin yang berikutnya. Poin yang berapa ya, kawan? 6 atau 5? 5. An-nadharu li ghairillahi ta'ala. Di antara bencana lisan itu bentuknya bernadar menyebut sesuatu selain Allah Ta'ala dalam nadarnya. Misalnya dia berkata, nanti kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan nyembeli kambing di Pelampaian. Pelampaian namanya tuh? Atau saya kalau sembuh dari penyakit akan ziarah makam Wali Songo, menyembeli binatang di sana. Itu namanya nadar. Ditujukan kepada selain Allah, nggak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan tidaklah sesuatu yang telah engkau nafkahkan berupa nafkah, engkau nadarkan berupa nadar, maka sesungguhnya melainkan Allah itu mengetahuinya. Sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Nadar kita Allah tahu, nadar itu untuk Allah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar ingin mentaati Allah, lakukanlah nadarnya. Wa man nadara ayyasi Allah fala ya'si. Barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, batalkan nadarnya itu. Berarti nadar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang bernadar dengan lisannya, dia ucapkan perkara yang menyimpang yang tadi saya sebutkan. Saya kalau sembuh dari penyakit, maka saya sembelih kambingnya si fulan. Benar apa salah? Untuk Allah kata dia. Saya kalau sembuh dari penyakit, kambingnya Pak fulan saya sembelih karena Allah. Karena Allah. Iya, kambing orang. Ya nggak boleh. Ini nadar yang haram. Walaupun karena Allah. Apalagi sudah punya orang bukan karena Allah lagi. Atau dia punyanya sendiri tapi ditujukan kepada selain Allah. Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dulu ada orang-orang musyrik, mereka itu biasa menyembelih binatang untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat. Lalu mereka ditanya, "Lima dzaba indal anbiya'i wal auliya?" Kenapa kamu nyembelih binatang ini kok untuk nabi-nabi, wali-wali, orang soleh? Kata mereka, "Ma na'budum." Kami kan yang penting enggak nyembah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan kami lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Menurut mereka, menyembelih kambing di makamnya Nabi lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah. Itu ditujukan sembelihannya kepada selain Allah. Syirik. Kayak ibu-ibu kalau mau nyembelih kambing nggak boleh ke Pelampaian ya. Udah sembelih saja di rumahnya, bagikan dagingnya. Pelampaian tahu nggak Pak? Tahu toh? Nah, barakallahu. Saya nggak tahu Ustaz karena belum ke sana. Ya jangan ke sana. Kalau mau tahu kuburan ya dekat sini aja ada kuburan. Di mana itu? Di DS ya. Nah. Lihat poin yang ke 6. At-tawajjuh bid-du'a li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk bencana lisan menghadapkan doanya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Jangan kamu menyeru selain Allah, enggak bisa memberimu manfaat, tidak bisa pula mendatangkan mudarat bagi dirimu. Fa in fa'alta, kalau kamu lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, berarti kamu termasuk golongan orang yang zalim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Bila seorang itu dikehendaki oleh Allah mendapatkan musibah atau bencana, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka berdoa enggak boleh kepada wali-wali, enggak boleh doa kepada Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Gunung Muria, Gunung Jati, atau apa lagi namanya. Sunan-sunan ini enggak boleh kita berdoa kepada mereka. Mereka itu orang soleh yang sudah meninggal, enggak bisa mendengar ucapan kita. Mendoakan mereka boleh, perhatikan, jangan salah paham. Mendoakan mereka boleh. Ya Allah ampuni dosanya Sunan Wali. Ya Allah ampuni dosanya Wali Songo, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau waktu mengatakan
wahai wali songo tolong saya, nggak boleh syirik. Doa hanya kepada Allah, ya Allah tolong saya. Fahimtum? Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tiba-tiba beliau berkata, ya gulam, wahai anak. Gulam itu usia anak kecil sampai sebelum bermimpi, namanya gulam. Jadi sekitar usia 7 sampai dengan 15 tahun. Itu gulam. Di bawah 7 tahun namanya apa? Sobi. Walad. Maaf, di bawah 7 tahun atau 5 sampai 7 tahun disebut walad. 5 tahun ke bawah disebut dengan sobi. Kalau Indonesia itu cuma dikit, anak kecil, pemuda, terus apa? Orang tua, ya toh? Kalau orang bahasa Arab ada sobi, ada walad, ada ghulam, ada syab, ada syekh. Paham? Nah, kadalik. Nah, ketika itu dia berkata, ya ghulam, nak, ikhfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Maksudnya agamanya Allah yang dijaga. Ketaatanmu kepada Allah dijaga, nanti Allah akan menjagamu. Ikhfadillah tajidu amamaka. Jaga Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya engkau akan berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah. Dan dia akan membela dirimu di dunia. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Mana ada dari mengatakan fa idza sa'alta fas'ali sunan kali jagalah. Fa idza sa'alta fas'ali sunan bonang, enggak ada. Fa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu meminta, minta sama Allah. Faham? Kata beliau, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yani permintaan tolong yang enggak bisa dilakukan oleh manusia. Jangan dimintakan kepada selain Allah. Apa contohnya, Pak? Permintaan tolong yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Turunnya hujan. Yang bisa menurunkan hujan siapa? Allah. Maka jangan minta hujan sama Mbah Dato atau Mbah, enggak boleh. Minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, minta tolong dari diselamatkan dari sebuah bencana. Jangan minta tolong kepada yang lainnya, minta tolong saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah nak, kalau ada satu kelompok manusia, mereka berkumpul sepakat, kita akan memberi manfaat buat si fulan, memberi manfaat bagimu dengan sesuatu, summa yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu ta'ala lak. Mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah akan mendapatkan manfaat buat dirimu. Bapak-bapak satu balik papan kumpul mau memberi kebaikan bagi si fulan, kalau bukan karena takdir Allah, enggak bisa kebaikan itu sampai kepada si fulan. Terus sebaliknya kata beliau, walau istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul semuanya mau memudaratkan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu ta'ala alaik. Mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah, itu menimbulkan mudarat bagi dirimu. Rufiatil akram, pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering. Ketentuan Allah sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini maksudnya. Maka ikhwati rahimakumullah, doa sama Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kalau minta didoakan sama orang boleh enggak, Pak? Datang kepada Mbah Yai, begitu Mbah Yai tolong doakan saya, boleh enggak? Boleh. La ba'sa bi, boleh. Tapi kalau dikatakan Mbah Yai tolong sembuhkan saya, boleh? Ibu-ibu datang ke dokter, Pak dokter, saya sakit ini tolong sembuhkan saya, boleh atau tidak? Ya enggak boleh, siapa yang menyembuhkan? Tapi kalau ibu berkata kepada dokter, Pak dokter butuh saya sakit, kira-kira obatnya apa biar Allah menyembuhkan saya? Boleh. Ini obatnya insya Allah sembuh. Boleh. Nah, dokternya hati-hati juga ya. Dokternya hati-hati juga.
Kalau mengatakan sesuatu kepada pasiennya, gimana Pak? Kemarin obatnya dihabiskan nggak? Enggak ya dok. Loh, pantas nggak kamu habiskan, makanya nggak sembuh. Kata dokternya. Salah dokternya ngomong begini. Sampai menyembuhkannya Allah. Kalau dia mengatakan qadar Allah, takdir Allah, dengan sebab kamu nggak minum obat, Allah nggak sembuhkan kamu. Bener. Wadah. Sama kalau bapak misalnya mengatakan anaknya makan satu piring nasi cuma diambil satu suap, ya pantas kamu nggak kenyang, cuma kamu ambil satu suap. Salah atau benar? Mulai bingung ini jawabannya. Coba, ini bapaknya mengatakan satu piring cuma kamu ambil satu suap, pantas kamu nggak kenyang. Benar atau tidak? Salah. Sampai bapak mengatakan qadarallah, kamu makan cuma satu suap, makanya Allah buat kamu nggak kenyang. Paham? Ini baru benar. Hati-hati kalau berbicara. Karena sesuatu itu menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pengalaman, Mbak. Saya punya teman itu divonis oleh dokter karena punya nasallallahu taala assalam wal afiyah. Dia punya kanker apa namanya? Di bagian kelenjarnya itu, Pak. Apa namanya itu, Pak? Lupa saya apa namanya. Tiroid ya. Tiroid. Sudah parah. Sampai suaranya habis, nggak bisa bicara dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dokter itu berkata kepada kami yang mengantarkan, nanti sampaikan pesan kepada keluarganya, tinggal menunggu hari saja. Lalu saya balik berkata kepadanya, alhamdulillah Pak Dokter, Bapak dokter juga sedang menunggu hari. Saya bilang begitu kepada dia. Loh kok begitu Pak Abdurrahman? Iya Pak, tiap kita pasti mati. Apa maksudnya Pak Dokter? Dia mengatakan orang tiroid itu nggak lama hidupnya. Sama Pak, orang sehat juga nggak lama hidupnya. Dia pun bilang, kok begitu Pak Abdurrahman? Enggak, yang saya maksud itu kata dia, orang yang berpenyakit tiroid itu usianya tinggal beberapa bulan lagi. Lalu saya katakan, Anda Tuhan? Anda Allah Ta'ala? Ya tidak. Ternyata benar Pak, alhamdulillah. Dia mengatakan 2 bulan kata dokternya. Teman saya itu hidup sampai 2 anak dia punya. Yani 20 tahun kemudian baru dia meninggal dunia dengan izin Allah Ta'ala. Bukan 2 bulan, 20 tahun kemudian. Biiznillah, dengan izin Allah SWT. Jadi kesimpulannya hidup mati itu siapa yang menentukan? Hati-hati dengan pembicaraan. Jadi salah satu bencana lisan yang berikutnya adalah asal bicara tadi itu. Terutama pembicaraan yang gaib. Ya. Pembicaraan yang gaib itu bencana lisan. Karena banyak orang mengaku mengetahui yang gaib. Lahirnya bulan apa? 15. Bulan 15. Tanggal 15. Bulan apa? Bulan 6. Wah, ini bintangnya Gemini nih. Kalau bintang Gemini begini nih kayaknya. Ini ucapan yang menjatuhkan manusia ke dalam perbuatan syirik. Nabi SAW menyebutkan, saya kunu fi ummati, akan ada di antara umatku yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Apa itu? Yu'minuna bin nujumi wa yakfurna billahi. Mereka beriman kepada bintang dan kafir dengan Allah Ta'ala. Maksudnya percaya dengan ramalan bintang. Berarti Islam melarang ini Pak. Apa namanya itu? Ramal-meramal tidak boleh. Nggak boleh meramal tanggal lahirnya begini, zodiak, la yajuz. Kalau ramalan cuaca, Pak, ibu-ibu ramalan cuaca boleh tidak? Balikpapan hujan, insya Allah. Boleh nggak? Saya ganti. 2 hari lagi si fulan mati, insya Allah. Boleh nggak? Pakai insya Allah loh. Ya, karena pada alasannya nggak ada yang mengetahui yang gaib. Kenapa diperbolehkan kita mengucapkan diperkirakan Balikpapan hujan insya Allah? Karena ada korinah. Korinah itu ada pembanding atau ada penyerta yang mengarahkan kepada makna tersebut. Kalau Bapak lihat mendung gelap, lalu Bapak berkata, insya Allah turun hujan. Benar atau tidak? Benar. Walaupun ternyata akhirnya nggak turun hujan, tapi sudah insya Allah.
Korinanya ada mendung, ada gelap, ada suara halilintar, tinggal nunggu hujannya insya Allah. Sahih? Nah, ini boleh nggak apa-apa. Ada korinanya. Nanti kalau ramalan, ya bintang Gemini cocoknya sama bintang ini, ada haram. Ini diharamkan dalam Islam. Berikutnya bencana lisan yang keberapa? Tahrimul istisqa bil anwa, yaitu meminta hujan dengan bintang. Meminta hujan dengan bintang-bintang, dengan perantaraan bintang-bintang, ini enggak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Annakum tukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taj'aluna rizqakum." Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maksudnya hujan itu dari Allah, tapi dia mengatakan karena semalam muncul bintang itu, makanya hujan. Itu nggak boleh Pak, seperti itu. Boleh? Nah, macam-macam lah. Manusia itu, ini kiasnya dengan semua perkara Pak, bukan hanya bintang. Oh, semalam karena bunyi burung ini, maka ada bencana begini. Itu nggak ada dalilnya. Dalam Islam disebut dengan apa? Tatoyur. Apa tatoyur? Keyakinan sial dengan perantaraan binatang-binatang tertentu. Di Balikpapan biasanya cicak. Kalau kejatuhan cicak katanya sial. Atau di Kalimantan namanya kepohonan. Kepohonan. Japai. Jangan pergi dulu, japai dulu. Nanti kalau enggak celaka. La haula wala quwata illa billah. Pernah dengar begini Pak ya? Itu kan lisan. Dari lisan yang keluar bencana. Nabi itu loh Pak, Aisyah demikian pula, punya 3 butir kurma. Ada orang minta, ini lapar, sudah lapar ini Aisyah ini lapar mau makan siang. Ada 2 orang, 1 orang perempuan dengan 2 orang anaknya, 3 orang. Datang dia meminta, dikasih sama Aisyah. Aisyah nggak jadi makan. Begitu satu udah mau dimakan, lihat si wanita itu kurmanya dipatah jadi 2 buat anaknya, satunya disimpan. Kasihan sama Aisyah, kasihan. Diberikan yang ketiga. Kepohonan enggak si Aisyah? Japai enggak si Aisyah Bu? Enggak toh. Ternyata enggak, kualat juga enggak. Tapi di negeri ini Allahul Musta'an ada istilah yang macam-macam. Pamali, lagi ada namanya pamali. Kalau makan enggak boleh dihabiskan. Habis makan ditumpahin air. Piringnya dikasih air. Kalau enggak katanya pamali. Ini ucapan-ucapan yang melanggar syariat. Enggak benar. Faham tuh? Justru dalam Islam kalau kita makan yang enggak dihabiskan itu bala, bencana. Karena tidak bersyukur dengan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ikhwati rahimani. Selanjutnya poin yang keberapa ikhwan? Kita selesaikan sampai 10 atau 11 insyaallah. Yang berikutnya adalah kufrun nikmah. Biasanya perempuan ini kufur nikmat. Yang Nabi SAW menyebutkan ayatun nisa tasaddaqna, wanita banyaklah kalian bersedekah, li anna raaitu aksara min ahlin nar minkunna. Kebanyakan penghuni neraka kulihat dari golongan kalian, itu perempuan. Qila wa ma bin nisa ya Rasulullah, kenapa dengan wanita? Qal yakfurna, dia kebanyakannya kufur. Qil yakfurna billah, kufur kepada Allah. Qal kata Nabi yakfurnal asir, tidak bersyukur dengan nikmat Allah berupa suami. Tidak mensyukuri suami. Selalu dikritik suaminya. Ada yang kurang, ada rambutnya putih sedikit, udah dikritik. Kok sudah putih rambutnya, Masya Allah. Suaminya jalan tegap, sudah tua nggak pantas jalan tegap. Suaminya jalan bungkuk, kok kayak orang tua, padahal memang sudah tua. Kadang dikomentari terus, nggak bersyukur kepada suaminya.
Kadang-kadang keadaan suaminya dianggap sesuatu bencana atau musibah bagi dirinya. Ini kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan jalan petunjuk kepada mereka. Ada jalan orang yang bersyukur dan jalannya orang-orang yang kufur. Dan ternyata kebanyakan manusia qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit dari kalangan hambaku kata Allah yang pandai bersyukur. Hati-hati Bapak, kufur nikmat ini jumlahnya banyak banget. Salah satunya mengomentari sesuatu itu kufur nikmat. Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Karena mengomentari makanan termasuk kufur nikmat. Ya kalau nggak suka ya diem, nggak usah dimakan. Kalau suka ya dihabiskan. Fahim? Nabi demikian ibu sekalian. Maka ibu-ibu kalau diberi sesuatu berupa makanan, sudah jangan dikomentari. Mau kurang garam, mau kurang manis, mau kurang asam, la ba'sa bihi. Dimakan kalau mau, kalau nggak mau diam. Kalau dia mengomentari, ini roti atau batu bata misalnya begitu, itu kufur nikmat. Fahim tuh? Berapa banyak para wanita suaminya pulang bawa makanan, berharap istrinya memuji, syukron jazil, sudah dibawakan makanan, begitu dimakan dikomentari. Beli di mana Bi? Gorengan kok asin. Ya Allah, kufur nikmat. Tapi kalau ibu-ibu di sini enggak, insya Allah solehah semuanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Soal Quran wal arrafin. Bencana yang berikutnya, bertanya kepada para dukun dan tukang ramal. Apa bahasa kita itu? Apa bahasanya anak-anak muda itu? Tukang dukun dan paranormal itu apa sih namanya? Lupa saya. Ya? Orang pintar? Lupa saya namanya. Yang pakai bola-bola bulat itu. Begitulah ya. Ya sudah begitulah ini. Naam kadzalik. Gipsi. Mereka mengatakan bertanya kepada si Gipsi yang bisa meramal pakai bola ini begitu begini begitu. Lah, ini nggak boleh. Dalam bahasa Arab itu namanya arraf. Yani satu alma mater dengan arraf namanya kuhan. Kuhan sama arraf ini keluaran dari tempat yang sama, Pak. Dalam bahasa kita kuhan itu artinya dukun. Arraf itu artinya tukang ramal. Apa bedanya dukun dengan tukang ramal? Dukun itu atau kuhan di zaman Nabi disebut dukun, orang yang mengaku bisa mengetahui di mana benda hilang. Siapa yang membawanya? Itu namanya dukun. Jika orang mengatakan saya tahu yang mencurimu itu begini begitu, itu dukun. Kalau arraf itu meramalkan kejadian yang akan datang. Itu namanya arraf. Oh, kamu sepertinya begini. Garis tanganmu begini. Itu namanya arraf. Di zaman kita, karena nama dukun itu sudah menyebabkan orang menjadi hina, paranormal, tukang ramal itu menjadi hina, diganti namanya dengan paranormal. Ketika manusia sudah mulai tahu bahwa paranormal itu artinya dukun, diganti lagi dengan orang pintar, atau kebalikannya. Ketika udah mulai ketahuan, ganti dengan sebutan mentalis. Mentalis itu sama dengan dukun, nggak ada bedanya. Ini nggak boleh. Nabi kita mengatakan, man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal, fasalahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu perkara, lam tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima darinya salatnya arba'ina lailah, selama 40 malam. Orang datang tanya sama dukun, ini hadis Muslim, enggak diterima salatnya 40 malam. Di hadis yang lainnya, man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi paranormal, dukun atau tukang ramal, fasaddaqau bima yaqul, percaya dengan ucapan mereka, faqad kafar, dia sungguh telah ingkar, bima unzila, dengan sesuatu yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Bapak? Al-Quran. Orang yang datang kepada dukun itu nggak percaya dengan Quran lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena lisan.
Padahal Bapak, dukun itu orang paling pembohong di muka bumi. Pendusta paling dusta setelah Dajjal. Sehingga Umar menyebutkan urut-urutan para pendusta. Nomor 1 iblis, keduanya Dajjal, ketiganya dukun. Keempatnya siapa, Pak? Yang datang kepada si dukun. Karena dia mau dibohongi sama si pembohong. Kan begitu, Pak? Dukun berkata begini begitu, dia percaya, kata Mbak Dukun begini, pembohong dia. Makanya Bapak, Islam itu tidak basa-basi sama dukun. Dukun aja. Bukan orang Islam. Nggak ada dukun Islami. Nggak ada istilah paranormal Islami. Nggak ada. Dukunnya dukun. Islam beda. Islam dengan apa? Dunia perdukunan. Islam datang menghapuskan perdukunan, menghapuskan segala macam dunia klinik. Islam hanya mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sisanya akan kita bahas di lain waktu insyaallah. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ini buku yang tentang lisan ini kita tinggalkan sejenak. Sudah lama kita tidak membaca buku Surat Terbuka untuk istri atau untuk suami. Yang kita bahas, yang akan datang yang kita bahas apa ya Ibu? Untuk suami. Bapak yang kita bahas apa? Itu namanya tabiat ya. Nah, Ibu, insya Allah kita akan bahas Surat Terbuka buat suami dan istri insya Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhal masykur. Silakan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, jika kita melihat seseorang itu melakukan kemungkaran atau sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, tapi kita beranggapan mungkin memang mereka belum mengetahui. Sementara ketika kita ingin menasihati, kita juga tidak yakin tentang hadis atau ayat Quran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyampaikan sekedar yang kita ketahui, tapi tidak pasti, ataukah melakukan kemungkaran di dalam hati? Melihat kemungkaran yang ada, kalau kita mampu diubah dengan tangan. Fal yughayyir biyadih, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, fal yughayyir bilisani, yakni dengan lisannya dinasihati. Permasalahannya, untuk menasihatinya tidak cukup bekal yang ada. Punyanya cuma 1 ayat. Maka Nabi berkata, "Ballighu anni walau ayat." Saya katakan kalau Bapak Ibu melihat kemungkaran dan bisa mengubah dengan lisan, walaupun dengan 1 ayat, sampaikan. Ustaz, tahu itu salah, cuman dalilnya nggak hafal, sampaikan. Dalilnya disusulkan. Antum melihat ada orang berbuat judi, antum nggak hafal ayat tentang haramnya judi, antum jangan mengatakan besok saja nasihatnya kalau udah dapat ayat. Jangan. Jumpain akhi, judi itu haram. Quran menjelaskan, sunnah menjelaskan. Kalau kamu butuh dalil, nanti pertemuan yang akan datang saya sampaikan. Jangan berhenti mengatakan ini terlarang. Tentu disampaikan dengan cara yang santun, yang lemah lembut. Kalau antum tidak bisa menyampaikan dalam bentuk lisan, dengan tulisan, kasih buku hadiah. Wadah? Kalau ternyata ini nggak sanggup juga semuanya, baru fabiqalbi, dengan hatinya. Wadzalika ataful iman, ingkari dengan hati itu artinya ditinggalkan. Ini ada kemungkinan ada orang berbuat judi, nggak berani menyampaikan, lisan nggak bisa menyampaikan, pergi, tinggalkan. Jangan duduk di tempat itu. Itu namanya mengingkari dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lainnya? Iya, tafadhal. Fadhal ya akhi. Ustaz mungkin bisa diperinci tentang masalah perbedaan yang kita boleh berbeda dalamnya dan mana yang tidak boleh sebenarnya kita masalah. Jika sama-sama benar maka tidak boleh kita harus menerima khilaf tersebut. Itu dari mana kita tahunya benar salah? Padahal kadang-kadang itu sama-sama pakai dalil. Baik. Bapak, khilaf itu ada 2 macam. Berbeda pendapat itu ada 2 macam. Yang pertama namanya khilafu tabot. Khilaf dalam perkara yang pokok. Dalam masalah ini
Tidak mungkin dua-duanya benar. Karena Allah mengatakan kul hadi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku yang satu, menunjukkan kebenaran itu satu. Adu ilallahi ala basiratin, aku menyuruh manusia kepada ilmu, kepada Allah Ta'ala dengan cahaya ilmu. Contoh khilaf tabat, khilafnya Yahudi dengan Muslim, Nasrani dengan Muslim, itu khilaf tabat. Nggak boleh kita mengatakan itu cuma beda dari sisi pandang saja, tapi semuanya benar. Seperti orang liberal berkata demikian, tidak benar. Yang benar al-haqqu min rabbik, kebenaran yang datang dari Rabbmu. Contoh khilaf tabat, Ahlus Sunnah mengatakan sahabat yang mulia setelah manusia yang mulia dalam tubuh umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala. Tapi Syiah Rafidhah mengatakan tidak, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, kecuali Ali kata dia. Dan beberapa orang sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Ini namanya khilaf tabat. Enggak boleh terus kemudian sama-sama Islam. Enggak, bukan Islam. Rafidhah bukan Islam. Bagaimana disebut Islam? Kaum muslimin mengatakan Qur'annya 30 juz, Rafidhah mengatakan 30 juz kali 3. Berarti berapa? 90 juz. Dan mereka mengatakan ayat yang ada pada Quran yang sekarang tidak ada satupun kalimatnya pada ayat yang pada Quran yang 90 juz. Naudzubillah, itu bukan orang Islam. Faham? Itu namanya khilaf tabat. Yang kedua namanya khilaf tanawu. Khilaf pada perkara yang sifatnya cabang, unsurnya mengandung ijtihadiyah, membawa kemungkinan benar dan membawa kemungkinan salah. Ini namanya khilaf tanawu. Pada perkara ini Islam memberikan keluasan untuk memaklumi sampai diketahui mana yang salah dan mana yang benar. Sangat mungkin orang berselisih pada perkara yang sebenarnya dua-duanya benar. Karena salah paham tentang dalil, tidak bisa mengumpulkan kedua-duanya, lalu menganggap salah satunya salah. Padahal dua-duanya benar. Contoh, Nabi takbir seperti ini, Allahu Akbar, sejajar dengan apa? Bahu. Di riwayat yang lainnya, sejajar dengan telinga. Maka ada orang yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang satu mengatakan, enggak, ini yang benar. Satu yang mengatakan, begini yang benar hadisnya ini. Satu mengatakan, ini juga hadisnya begini. Ternyata maksudnya dua-duanya benar. Boleh dilakukan. Itu disebut dengan khilaf tanawu. Khilaf tanawu yang kedua, membawa kemungkinan satu benar, satu salah. Tapi yang salah tidak memahami, tidak menyadari kesalahan karena keterbatasan ilmunya. Maka ini masih dimaklumi. Saya ulangi, salah satu darinya salah, cuma yang salah ini karena keterbatasan ilmunya, dia tidak bisa memahami apa maksudnya. Belum sampainya dalil kepadanya. Contoh, sebagian ulama berpendapat menikah tanpa wali boleh. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Sebagian para ulama lagi mengatakan menikah tanpa wali tidak sah. Abu Hanifah belum sampai padanya dalil yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala, Nabi berkata, ayyuma imra'atin nakat nafsa bighairi waliin fanikah batil. 3 kali Nabi mengulanginya. Wanita manapun menikahkan dirinya tanpa wali, pernikahannya batal. Berarti yang kuat pendapat yang mana? Yang kuat pendapat yang mana? Yang mengatakan batal. Jumhur ulama. Pendapat Abu Hanifah tidak kuat. Tapi kita tidak boleh mencela Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah belum sampai dalil kepadanya. Siapa yang tercela? Yang mengikuti pendapat Abu Hanifah setelah tahu bahwa itu salah diikuti juga. Baru tercela. Paham? Pada saat itu kita nggak boleh memberi toleransi, karena dia mengikuti yang salah, dalilnya sudah tahu keliru. Kita serangkan Anda keliru, salah, perbuatan Anda menyimpang. Fahim tuh? Ini juga disebut dengan khilaf tanawu, ya ikhwati. Nanti rinciannya antum bisa dengarkan pada kajian. Kalau tidak ada halangan akan ada daurah kajian tentang ini. Pemahaman dan pendidikan tentang masalah khilaf dari kitab Raf'ul Malam tanggal 25 insyaallah di Masjid Imam An-Nasai. Nanti akan dirinci oleh para asatid. Ada Ustadz Nur Komari juga termasuk nanti yang menyampaikannya insyaallah. Ustadz Rafi'i, Ustadz Nurul Azmi terus yang menyampaikannya. Antum hadirlah insyaallah. Di sana ada kebaikan insyaallah, di sana ada penjelasan tentang mana khilaf yang boleh dan mana yang tidak. Fahim tuh? Semoga bermanfaat. Ada lagi ibu-ibu, bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz,
bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang punya indera keenam? Bagaimana menurut pandangan secara syar'i? Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya untuk menghadiri acara-acara perayaan ulang tahun atau hari ulang tahun RI atau kantor merayakan ulang tahun kantor itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sulit semua ini, Bu. Masya Allah. Persoalan yang pertama tadi tentang apa namanya? Orang yang punya indera keenam. Memang indera kita ada berapa, Pak? Hah? Coba Pak, indera kita ada berapa? Apa saja, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Salah nggak, Pak? Berapa? Mata, telinga, apa? Hidung. Kemudian lisan. Terus kulit. Terus hati nggak dihitung. Hati nggak dihitung. Rambut nggak dihitung. Para ulama menyebut bagian daripada indera. Ini hanya istilah saja. Maksudnya indera keenam itu maksudnya mungkin orang bisa melihat apa? Jin. Itu bukan keistimewaan. Biasa aja ketemu jin itu, Pak. Paham? Yang penting jangan dengan rupa aslinya. Sebab yang bisa ketemu dengan jin dalam rupa aslinya ini jin juga. Yang bisa ketemu dengan jin dengan rupa aslinya itu jin juga. Jin nggak mungkin dilihat di dalam rupa aslinya. Karena jin termasuk benda yang gaib. Makanya Ibnu Abbas mengatakan faman qala au zama anna ra'al jan faqad kadzaba. Siapa menganggap dirinya bisa melihat jin dia bohong. Maksudnya lihat dalam rupa asli. Kalau bukan dalam rupa asli, misalnya bentuk pocongan, biasa aja. Itu nggak aneh. Kayak bapak misalnya tiba-tiba muncul ada orang rambutnya gondrong, jegrak-jegrik, tampilannya aneh. Biasanya kan Pak, manusia juga. Soalnya sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menegaskan, Anda kalau ketemu dengan kayak begini nggak perlu takut. Dan itu bukan keistimewaan. Kalau ketemu jin, kalau pakai jilbab ucapan salam, assalamualaikum. Ya Bu ya. Kalau bapak ketemu jin pakai surban, ucapan assalamualaikum. Ajak taklim ke Pondok Nadita. Ayo taklim ke Pondok Nadita. Ajak. Wadah? Kalau dia bentuknya pocongan, tantang dia. Ente mau apa? Masuk Islam nggak? Kalau nggak saya pukul. Pukul bener Pak? Nanti buktikan, pukul. Berani? Berani Ibu? Munculnya gede Ustaz, kayak genderuwo. Genderuwo itu apa saya nggak tahu, pokoknya gede bentuknya. Lawan, kenapa tidak? Kan pilihannya dua, kalau dia nggak mati kita yang mati. Saya pilihannya cuma dua loh, kalau kita nggak mati dia yang mati. Dan kita harus milih, jangan pilih yang ketiga lari, jangan pilih yang ketiga, lawan. Kalau muslimin pantang, takut dengan bangsa jin pantang. Faham tuh? Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah, kita punya ajaran akidah yang lurus. Kalau ada orang mengatakan bisa mengetahui, bisa kadang melihat jin, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jin ini ingin belajar Islam, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia dibawa ke bangsa jin, didakwai bangsa jin itu. Kemungkinan yang kedua, dia ingin mengganggu kita. Berarti ini orang yang sedang sakit, kurang zikir, banyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, melawan dia dengan zikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang bisa memiliki indera keenam, dia bisa melihat begitu, pesan saya nggak perlu ceritakan ke orang lain. Tadi saya ngelihat fulan begini begitu, kecuali dia memberi ibrah. Memberi ibrah kemudian membuat orang jadi berani. Biasa aja kemudian dia berani, nggak masalah. Tapi kalau kemudian nanti orang memikirkan ini punya kelebihan, padahal kekurangan, nanti bisa jadi dukun. Naudzubillahi min dzalik. Apa bahasa kita namanya Ibu? Indigo. Iya, indigo ya. Indigo. Ini kenapa? Karena yang dia lihat, yang melihat ini nggak pernah melawan. Coba dilawan, dipukul, dihajar. Insya Allah dia nggak akan datang lagi. Kalau dia datang lagi biasa aja, seperti ketemu orang umumnya. Wadah?
Pesan bagi orang yang seperti ini ketika ditawari begini begitu oleh jinnya jangan diterima. Cukup Allah buat kita. Kadang-kadang ditawari, mau nggak saya ajari? Kalau kamu baca ini begini, kamu akan begitu. Oh boleh Ustaz, dalilnya Abu Hurairah. Buktinya Abu Hurairah menerima. Itu Abu Hurairah, bukan kita. Masih ada Nabi. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala datang setan kepadanya mengajarkan ayat kursi supaya dibaca supaya setan tidak datang lagi, Abu Hurairah bertanya dulu kepada Nabi, benar nggak ini? Ternyata kata Nabi apa? Bacaannya benar, cuman yang ngomong pendusta. Di zaman wahyu, di zaman kita kalau ditawar-tawari, nih ada amalan nih, amalannya begini-begini. Apa dulu amalannya? Habis salat maghrib baca subhanallah 33. Oh itu ajaran Nabi, nggak usah kamu sampaikan, saya sudah tahu, paham? Tapi kalau dia mengatakan, kamu amalkan ini, baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum 100 kali kamu kebal, 1000 kali kamu kebal, sekian kali kamu, Allahul musta'an. Ini jangan diterima, jangan dipercaya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafidhahu rahimahullah taala, beliau salat, tatkala salat ada awan di hadapannya berkata, sesungguhnya engkau telah mencapai makam yang tertinggi, engkau boleh melakukan apa saja. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk awan itu dan berkata, kamu adalah Allah atau bukan? Apakah kamu Allah yang menciptakan aku? Maka awan itu pecah. Sebab kalau dia mengaku Allah, Allah akan sambar dia dengan petir. Faham? Jadi begitu kalau misalnya ada orang mengatakan, jin itu berkata, amalannya begini. Jawab, kamu nabi apa? Nabiku sudah mengatakan sempurna agamaku, aku gak butuh sama kamu. Begitu. Berani Bapak? Insya Allah lah, insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kalau ketemu dipukuli dia ya, jinnya itu. Jangan takut, insya Allah. Soal yang kedua, bolehkah kita menghadiri acara ulang tahun? Ulang tahun itu ibadah atau bukan Ibu? Ibu yang bertanya, ulang tahun itu ibadah atau bukan? Bukan? Kalau bukan ibadah, untuk apa kita lakukan? Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Ibadah Ustaz, kalau ibadah mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Karena nggak ada dalilnya maka tidak perlu kita amalkan. Yang benar ulang tahun itu ibadah. Bukti ibadahnya ketika orang ulang tahun itu ada lilinnya, ada permohonannya, ada tanggal penetapannya, ada tata caranya, ada ritual tertentunya. Jelas berarti ulang tahun ibadah. Tapi karena ibadah ini nggak ada contohnya, Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal, amal itu tidak dicontohkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulnya, maksud saya, maka amal itu tertolak. Jadi tidak perlu menghadiri acara apa? Ulang tahun, kecuali dipaksa. Dipaksa, kamu kalau nggak datang, saya pecat. Dari pekerjaan ini saya boykot semua perusahaan agar tidak menerima kamu. Nah, misalnya demikian. Maka dia menghadirinya karena terpaksa, datang terus pulang. Insya Allah tidak termasuk dosa. Bukan karena ikut senang-senang malah. Orang tepuk tangan ikut tepuk tangan, panjang umurnya ikut panjang umur. Ini nggak boleh kalau begitu. Fahim dong? Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Misalnya. Saya mau tanya tentang nazar tadi. Bisakah kita bernazar, misalkan karena suami belum ikut kajian sunnah, jika nanti dia dibukakan, kita akan bernazar puasa sekian hari atau seperti apa gitu. Terus yang kedua Ustaz, ini ada pertanyaan titipan. Jadi si istri ini diajak umroh dengan suaminya, tapi dia tidak tahu kalau ternyata uang umroh itu hasil pinjaman dari bank gitu. Bagaimana sikap istri? Karena kalau khawatirnya misalkan ditolak atau bagaimana sehingga mendatangkan murka suami. Jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya jawab dua pertanyaan ini, tadi saya terlewatkan, jangan salah paham Pak ya. Tadi tanyakan ada ulang tahun kenegaraan, ulang tahun perusahaan Bapak. Agama kita ini agama yang mudah. Kalau ada acara-acara seperti ini, kita harus memberikan udzur kepada mereka bahwa mereka belum tahu agama yang benar. Mereka belum tahu dalilnya. Mereka belum mau sampai penjelasannya. Mereka terikat dengan suatu perkara yang mereka tidak bisa menghindarkannya. Seperti misalnya Bapak bekerja di instansi tertentu, misalnya di ketentaraan, di kepolisian, dipaksa dengan cara seperti itu. Mereka nggak bisa menolaknya. Kaum muslimin mesti memberikan udzur.
Ketika kita mengetahui sebuah hukum, bukan menjadikan hukum itu menghukumi orang lain, tapi hukum itu untuk mengobati. Ini catatan penting. Saya tidak mau setelah pengajian kemudian Bapak Ibu menjadi beringas. Wah, ini nggak boleh, ini begini, nggak boleh, nggak begitu yang saya maksud. Kita mengetahui hukum, gunakan hukum ini untuk obat. Mengobati itu bukan menempelengi, kan begitu Pak? Pelan-pelan ditawarkan dulu obatnya. Ini obatnya bagus loh. Insya Allah sembuh kamu dengannya. Kan begitu Pak? Ditolak, dicoba lagi. Ya udah, yang ini obatnya kayaknya bagus. Insya Allah kamu sembuh. Dicoba, diberikan pengertian. Saya nggak mau Bapak setelah mengaji di sini kemudian menjadi beringas begitu ya. Beringas, nggak boleh, haram, semua diharam-haramkan. Nggak begitu. Tapi dengan cara yang santun, ada kalanya diberi udzur. Oh, mereka nggak bisa begini karena ini, karena begitu. Ada alasan begini. Mudah-mudahan itu termasuk perkara yang diampuni oleh Allah Ta'ala buat mereka. Fahim tuh? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan tersebut. Perjalanan yang dua tadi. Pertanyaan yang pertama, atau saya jawab pertanyaan keduanya dulu. Gimana hukumnya kalau seorang wanita itu diajak umroh, kemudian dia tidak tahu tentang uang itu? Sebelum saya jawab, sepertinya pertanyaan ini mengandung beberapa unsur. Pertama, dia sudah umroh baru tahu ternyata uangnya hasil pinjam pada lembaga yang tidak baik misalnya secara syariat. Apakah umrohnya sah? Umrohnya sah. Doa sama Allah mudah-mudahan suaminya diganti kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik. Adapun kesalahannya mohonkan kepada Allah ampunan karena mungkin keteledoran suaminya. Dan orang yang tidak tahu itu tidak dikenai dosa. Pena diangkat dari 3 golongan, salah satunya kata Nabi anin nasyata yatadzakar, dari orang lupa sampai dia ingat. Kemungkinan yang kedua, dia diajak umroh, sudah didaftarkan. Ketika sudah didaftarkan, ternyata dia tahu uang itu hasil pinjaman di sebuah lembaga. Apakah dia lakukan? Tetap lanjutkan. Karena kemudaratnya lebih besar bila dia meninggalkannya. Maksudnya, uang yang sudah dia pinjam itu mengembalikannya pun tetap saja dengan tambahan yang salah itu. Dia tetap umroh karena tadinya dia tidak tahu. Yang ketiga, dia mau diajak umroh, sebelum mendaftar dia tahu bahwa uang itu dari tempat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Faham maksudnya Ibu? Kalau pertanyaannya yang ketiga, maka dia harus mengetahui, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan hukum. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kita katakan itu. Ustaz, suaminya akan marah. Itu konsekuensi dalam menegakkan kebenaran. Dan tidak boleh berprasangka buruk. Siapa tahu suaminya nggak tahu. Setelah diberitahu oleh istrinya baru dia tahu. Sepertinya ini kurang tepat. Nggak boleh dalam syariat yang seperti ini. Saya berudzur, kalau bisa ditunda saja umrohnya. Kita gunakan untuk membayar yang itu. Sudah lunas kita kumpulkan baru kita umroh. Insya Allah suaminya Pak. Faham? Tapi kalau ibu-ibu mengatakannya, afwan aku sudah ngaji. Uangmu ini riba, haram buat umroh. Ya wajar suaminya mengatakan, ya sudahlah aku cari istri lagi aja. Begitu. Ya maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang santun memberitahu suaminya diterangkan, coba dipertimbangkan lagi, gimana kalau kita minta pendapat kepada Ustadz? Saya nggak tahu jawabannya ini, tapi mungkin Ustadz bisa memberi pencerahan. Datang ke Ustadz, gimana pendapat Anda tentang begini begitu? Insya Allah. Ibu-ibu, faham? Jadi jangan dahulukan perasaannya. Kalau ternyata suaminya udah diberitahu dengan cara yang paling halus, dia marah dan murka, nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Awalnya dia marah, nanti suatu saat dia akan makin cinta kepada ibu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang pertama tadi apa? Bolehkah bernadar, ya Allah, kalau suamiku engkau beri hidayah, aku akan puasa selama 1 bulan. Apakah ini hukumnya boleh? Hukumnya makruh. Bernadar itu hukumnya makruh. Kenapa enggak dibalik? Anda puasa, setelah puasa Anda doa, ya Allah, kalau puasaku ini memang ikhlas karena engkau, tolong beri hidayah suamiku. Itu malah yang lebih benar. Faham ibu?
Ibu puasa Senin Kamis, ibu puasa Daud. Setelah selesai puasa itu ibu doa, ya Allah, kalau puasa aku hari ini karena mencari wajahmu, tolong beri hidayah buat aku dan suamiku. Itu benar. Jangan ibu minta dulu diberi hidayah baru puasa. Itu namanya bakhilah. Medit. Tahu medit, Pak? Apa? Di atasnya pelit. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh hukumnya, makruh. Udah terlanjur Ustaz, berarti kalau udah terlanjur, begitu terlaksana suaminya dapat hidayah, wajib berpuasa. Menunaikan nadarnya. Fahim dong? Semoga bermanfaat. Cukup ibu-ibu? Insyaallah ya. Baik, sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.